Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Pandeputu Sri Ayu Wesimar, penyuluh agama Hindu non-PNS, Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Umat sedharma yang berbahagia, siraman rohani pada kesempatan kali ini adalah belajar mengucap syukur. Apabila kita merenung sejenak sambil memperhatikan fenomena alam semesta di tempat kita hidup ini, maka akan terbayang bahwa sesungguhnya ide Sang Hyang Widiwasa memiliki sifat termaha, yakni Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang, serta Maha Adil. Tuhan telah menciptakan dan memelihara semua yang ada ini dengan segala cinta dan kasih-Nya, baik yang dapat kita lihat, raba, dengar, dan rasakan. Karena itulah, kita sebagai umat-Nya yang memiliki sifat sangat terbatas patut selalu mendekatkan diri ke hadapan-Nya seraya memohon waranugraha berupa tuntunan, bimbingan hidup, dan keselamatan, serta memohon ampun atas segala kelalaian kita, baik yang muncul dari pikiran kita, dari perkataan, maupun dari perbuatan. Umat sedharma yang berbahagia, kita memang selalu patut bersyukur karena kita tidak henti-hentinya telah menerima waranugraha yang dilimpahkan ide Sang Hyang Widiwasa kepada kita. Rasa syukur ini wajib kita implementasikan dalam kehidupan nyata, baik melalui doa-doa, seperti pada puja bakti dalam setiap persembahyangan maupun dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, terutama di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan dasar etika dan juga moral. Dasar etika dan moral yang bersumber dari ajaran agama Hindu antara lain yang pertama Tatwamasi. Tatwamasi yang merupakan dasar daripada etika Hindu yang mengajarkan bahwa semua makhluk adalah sama. Sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Konsep ini sendiri merupakan upaya untuk mengembangkan sikap dan juga sifat toleransi dan tenggang rasa kita terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, Trikaya Parisuddha, yang mengajarkan bahwa manusia diwajibkan untuk berbuat, berkata, dan berpikir yang baik dan benar yang didasarkan atas dharma, yaitu kebenaran yang merupakan kewajiban suci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempertebal keyakinan terhadap adanya hukum karma pala. Hukum karma pala merupakan dasar filosofi dan etika Hindu yang mengajarkan tentang hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Bahwa suatu perbuatan yang baik dilakukan seseorang dalam hidupnya akan berpengaruh terhadap kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Di mana dalam istilah Balinya disebutkan aleulah aletinemu ayu kinardi ayu pinanggih. Yang keempat, Daiwi Sampat, yaitu sifat-sifat manusia yang dinyatakan memiliki sifat-sifat kedewataan, yaitu keseluruhan sifat dan pelaksanaannya selalu berpegang kepada kesucian, keselarasan, hubungan dengan lingkungan, cinta kasih yang mendalam, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kelima, yang mengajarkan kepada setiap umat manusia agar di dalam hidupnya selalu menciptakan dan menjalin hubungan yang harmonis, baik antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan juga lingkungannya. Dengan demikian, kita akan hidup harmonis dan keharmonisan tersebut akan membawa pada ketentraman dan kenikmatan hidup. Umat sedharma sekalian, ada satu cerita yang dimana dikisahkan seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib.
Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga jumlahnya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya, seberapapun yang diinginkannya, sebab kucuran emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung emas tersebut. Setelah semua penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran emas terus mengalir sementara si petani mengisi semua karungnya, bahkan rumahnya. Ternyata apa? Masih kurang. Dia pun menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati, tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Mungkin kata yang paling sulit diucapkan adalah kata cukup. Kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian. Suami berpendapat istrinya kurang pengertian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua merasa kurang dan kurang. Lalu, kapankah kita bisa berkata cukup? Umat sedharma yang berbahagia, dengan olah rasa yang baik, maka rasa syukur merupakan salah satu motivasi utama untuk selalu berbuat kebajikan. Ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan itulah dilakukan dengan niatnya. Di mana dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 11 menyebutkan, Dewan bawayantatena tedewa bawayantuyah parasparam bawayantah sreyah param awapsyata. Yang artinya, dengan melakukan ini engkau memelihara kelangsungan para dewa. Semoga para dewa juga memberkahimu. Dengan saling menghormati seperti itu, engkau akan mencapai kebajikan tertinggi. Maka segala apa yang kita rasakan, segala apa yang kita lihat, dengar di lingkungan kita, kita tanggapi sebagai sesuatu yang indah, yang manis dan membahagiakan. Adalah dharma kita melestarikan keharmonisan hidup dengan penuh kearifan, menolong orang, hidup damai, bekerja dengan tekun dan melaksanakan pengabdian yang tulus. Demikianlah siraman rohani pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.